luar biasa. Jadi yang pertama itu tadi mungkin kalau saya melihat trennya di Indonesia ini sebenarnya hari ini demokrasi kita tuh sebenarnya sudah baik. Dan kalau kita melihat angka yang tadi saya sampaikan, 50% itu adalah Gen Z dan milenial gitu. Berarti anak-anak muda. Artinya kalau 50% ini hari ini yang tertarik, yang tidak apatis terhadap politik itu 15%. Nah, ini bagaimana sebenarnya sekarang kita bisa meningkatkan itu menjadi 100%. Kalau 50% anak muda, Gen Z, milenial, semuanya tidak apatis, artinya mereka ingin tahu siapa yang akan menjadi pemimpin, ingin terlibat langsung, ingin membuat suatu perubahan, suatu dampak. Saya rasa harusnya kita ini generasi muda ini yang bisa menentukan siapa calon-calon pemimpin yang layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Jadi ketika kita itu ingin merubah suatu sistem pemerintahan, artinya kan kita harus masuk ke dalam pemerintah. Artinya kalau misalkan kita masuk ke dalam sistem pemerintah kita ini kan semuanya partai politik. Jadi memang kita ketika kita menghindar dari partai politik, kita nggak mau terlibat, kita mau tahu tentang partai politik, ya akhirnya mereka-mereka ini yang akan memberikan pengaruh gitu terhadap sistem demokrasi kita. Sehingga kalau saya punya rencana ke depan, karena ini juga menjadi keinginan saya sebenarnya, bagaimana anak-anak muda ini sekarang lebih aktif di dalam dunia politik. Yang saya akan lakukan, saya akan kumpulkan, saya ingin mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin muda yang ada di Indonesia hari ini untuk kita bisa memberikan dampak yang benar-benar signifikan terhadap kepedulian anak muda di dalam dunia politik. Sehingga kalau ini terjadi, apa yang tadi diinginkan, demokrasi seperti zaman eranya Presiden Barack Obama, itu insya Allah bisa kita wujudkan di Indonesia. Gitu. Jadi kalau saya melihat, ya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama, ini bisa meningkatkan ketertarikan anak muda ke dalam dunia politik. Dan kita ini sebenarnya demokrasi kita ini udah bagus loh. Dan kualitas sumber daya manusia kita, anak-anak mudanya juga udah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tinggal bagaimana memberikan akses yang tadi saya sampaikan, evaluasi yang harus kita lakukan dari seluruh pihak, dari pemerintahan, partai politik, dari anak muda tersebut, dari semua pihak untuk bisa benar-benar memberikan dampak terhadap sistem politik kita agar yang apatis ini bisa hilang gitu. Dan yang kedua itu sebenarnya pertanyaan yang sangat baik. Saya mau jawab juga bingung mau ngomong yang mana sebenarnya, takut salah ngomong. Tapi kalau saya boleh bilang, bagaimana menghilangkan citra kotor di dalam pemerintahan itu ya sebenarnya nggak bisa dengan ucapan, tapi sebenarnya dengan apa yang kita lakukan, politisinya, eksekutif, legislatif, ini akan merubah citra politisi, bahwa politik itu ya sebenarnya kalau kita memiliki niat yang baik, niat yang tulus dengan cara yang benar, itu akan memberikan citra yang baik terhadap dunia politik. Dan mudah-mudahan ke depan generasi-generasi muda yang masuk ke dalam dunia politik ini bisa terus memberikan citra yang baik terhadap dunia politik atau politisi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih.